Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-72. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, sekali lagi terdengar tertawa iblis betina itu, bahkan semakin dekat. Dan ketika sekali lagi terdengar suara laki-laki yang bersamanya, dada Mahesa Jenar bergoncang keras. Suara itu adalah suara berdesis dari ular laut Nusa Kambangan. "Jangan coba merayu aku," katanya. "Kecuali kalau kau benar-benar dapat menangkap gadis yang kau sebut-sebut anak bekas suamimu yang terbunuh itu. Dengan demikian kau berdua akan aku ambil sekaligus sebagai istri-istriku." "Kau benar-benar serigala," jawab istri Simarudra. "Tetapi apakah kau tidak takut kepada Pandanalas?" "Itu urusanmu. Kau boleh minta pertolongan ayahmu, Simarudra tua dari Lodaya. Dan barangkali juga Paman Bugel Kalike akan bersedia pula membantu." "Kenapa urusanku?" tanya istri Simarudra. "Banyak sebabnya," jawab Jakasoka yang berwajah tampan itu. "Pertama, Simarudra adalah ayahmu. Karena itu permintaanmu akan mendapat perhatiannya. Kedua, Bugel Kalike adalah sahabat ayahmu itu. Dan ketiga, kau yang minta aku mengawinimu." "Heh?" potong istri Simarudra terkejut. "Siapa bilang aku minta kau mengawini aku? Lalu apa maksudmu menyeret aku kemari serta segala macam tingkah lakumu yang aneh-aneh itu?" tanya Jakasoka keheran-heranan. Sekali lagi tertawa nyaring yang mengerikan itu meluncur dari mulut harimau betina liar Gunung Tidar itu. Jawabnya, "Soka, kau benar-benar telah berubah menjadi seorang yang alim. Coba katakan padaku, pernahkah kau mengawini segenap perempuan yang kau kumpulkan di Nusa Kambangan? Sekarang kau tak usah berpura-pura. Aku juga tidak. Kita tidak usah mengikat diri dengan cara apapun, sebab itu hanya akan menertawakan orang dan mengurangi kemerdekaan kita masing-masing." "Gila," gerutu Jakasoka. "Ternyata kau jauh lebih liar dari dugaanku. Tetapi bagaimanapun juga bentuk hubungan kita. Namun syaratku tetap, kau harus membawa gadis itu kepadaku. Terserah cara yang akan kau tempuh. Kau terlalu menyakitkan hatiku, tetapi aku tidak akan marah kepadamu. Jangan takut, gadis itu akan kutangkap dan akan kujadikan umpan untuk memancingmu." Lalu suara itu disusul oleh suara tawa dengan nada tinggi yang sangat menyakitkan telinga, yang semakin lama semakin menjauh, dan ternyata kemudian memasuki kemah yang agak lebih besar dari kemah-kemah yang lain. Mendengar percakapan itu hati Mahesa Jenar seperti tertusuk sembilu. Ketika ia menoleh ke arah Panembahan Ismoyo, orang tua itu menggigil seperti orang kedinginan. Terdengarlah suaranya yang lemah gemetar. "Ya ampun, ada juga manusia-manusia semacam itu di dunia ini. Itulah pimpinan mereka," sahut Mahesa Jenar. "Adakah Panembahan merasa bahwa orang-orang semacam itu dapat diajak berbicara?" Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu. Malahan ia bertanya tentang hal yang lain. Katanya, "Anak mas, pernahkah kau mendengar nama-nama yang disebut-sebut tadi? Pandanalas, Simarudra tua, dan Bugel Kalike." Sekali lagi Mahesa Jenar terasa seperti terbangunkan dari sebuah angan-angan yang hebat. Kalau orang-orang itu, Simarudra dan Bugel Kalike, berada di tempat ini pula, maka akibatnya akan hebat sekali. Apakah yang dapat dilakukan terhadap kedua tokoh itu? Bagaimanapun juga Mahesa Jenar bukan orang yang dengan mudahnya dapat ditelan oleh perasaan saja, tanpa pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan, sebagaimana harus dilakukan oleh seorang prajurit. "Bopo Panembahan," jawabnya,
Orang-orang itu adalah orang-orang yang dahsyat, yang memiliki kesaktian luar biasa. Mereka seolah-olah mampu berbuat sesuatu di luar kemampuan manusia biasa. Orang tua itu menjadi semakin cemas mendengar keterangan Mahesa Jenar. Sambungnya, adakah orang-orang itu di tempat ini pula? Mahesa Jenar menggelengkan kepala. Jawabnya, entahlah. Tetapi sesaat kemudian percakapan mereka terhenti oleh suatu suara. Hei, kau lihat tadi lurah kita. Kemudian terdengar jawaban yang ternyata adalah laki-laki yang sedang menghangatkan tubuh di perapian yang hampir padam. Ya, aku lihat Nyi Lurah bersama-sama dengan ular laut yang sombong itu masuk ke dalam kemah. Apakah ada suatu keperluan? Ya, jawab orang pertama. Si Marodra tua ingin menemuinya. Kata-kata yang diucapkan itu telah cukup menggetarkan dada Mahesa Jenar. Sadarlah ia sekarang bahwa ia berhadapan dengan satu gerombolan lengkap dari Gunung Tidar, yang di belakangnya berdiri orang-orang semacam si Marodra tua yang dahsyat itu. Apalagi ketika laki-laki itu meneruskan, katakan kepadanya bahwa ayahnya dan tamunya, si bongkok dari lembah Gunung Cermai sudah menunggu. Kemudian sepi kembali, yang terdengar hanyalah langkah-langkah mereka yang sesaat kemudian telah lenyap di telan sepi malam. Di langit bintang-bintang masih bermain dengan riangnya. Sekali-kali selembar awan putih lewat di depan wajah langit yang biru tua, dihanyutkan oleh angin yang berhembus perlahan-lahan. Dingin malam yang dibasahi oleh tetesan embun terasa menyusup sampai ke tulang. Sesaat Mahesa Jenar terkenang pada pertemuan golongan hitam beberapa tahun yang lampau, ketika ia berlima dengan Gajah Alit, Pandingron, Mantingan, dan Wiraraga terlibat dalam suatu pertempuran melawan si Marodra tua itu bersama Pasingsingan. Pada saat itu si Marodra dan Pasingsingan bertempur berdua hanya karena mereka bersama-sama ingin membunuh, bukan karena mereka terpaksa menggabungkan kekuatan mereka. Sekarang bukit kecil ini telah dikepung rapat oleh sejumlah laskar gerombolan hitam yang terkenal, ditambah lagi dengan kehadiran si Marodra tua dan Bugel Kaliki, di samping istri si Marodra muda dan Jagasoka. Gabungan kekuatan mereka akan merupakan suatu tenaga dahsyat yang tak terbayangkan. Di samping itu, ia merasa berterima kasih pula kepada Panembahan Ismoyo yang telah melarangnya bertindak, meskipun itu disebabkan oleh ketakutannya melihat kekerasan. Namun dengan demikian tanpa disengaja, Panembahan tua itu telah menyelamatkannya beserta muridnya. Sebentar kemudian kembali terdengar suara istri si Marodra muda yang agaknya telah keluar dari kemahnya. "Sakayon," katanya, "kau harus menjaga supaya orang itu tidak dapat lolos." "Baik, Nyi Lurah," jawab Sakayon. "Aku akan tinggal di sini." Sela suara yang lain, yang ternyata suara Jagasoka. "Kalau ia akan mencoba menerobos, akulah yang akan membinasakan." "Kau benar," jawab Jagasoka. "Tetapi aku akan membunuhnya beramai-ramai. Bukankah di sini ada Sakayon dan kawan-kawannya? Setidak-tidaknya aku akan dapat mencegahnya sampai ayahmu datang untuk membinasakannya." Sekali lagi harimau betina itu tertawa. Sahutnya, "Ternyata kau jujur menghadapi lawanmu. Tetapi jangan mimpi ayahku akan membinasakannya." "Kenapa?" potong Jagasoka. Istri si Marodra muda itu tertawa lebih mengerikan lagi. Jawabnya sangat mengejutkan. Katanya, "Aku minta ayah menangkapnya hidup-hidup. Sayang, ia terlalu tampan untuk dibunuh." "Gila kau," bentak Jagasoka, dan bersamaan dengan itu dada Mahesa Jenar serasa akan pecah. Tubuhnya menggigil menahan kemuakan hatinya. Hampir ia kehilangan pengamatan diri kalau ia tidak mendengar Panembahan tua itu berdesis, "Adakah si Marodra ayah perempuan itu?"
Mahesa Jenar mengangguk, tetapi giginya gemeretak. Sementara itu terdengar suara perempuan itu semakin memuakkan. "Jangan cemburu, Soka. Aku juga tidak cemburu ketika kau ajukan syarat untuk menangkap gadis anak tiriku itu. Dan jangan kira aku tidak tahu bahwa aku akan kau jadikan alat saja, dan sesudah itu akan kau lempar jauh-jauh. Tetapi kau tidak dapat melakukan itu. Ayahku akan mencekikmu bersama-sama dengan pandan alas, kecuali kalau itu atas kehendakku." "Gila kau, pergilah ke ayahmu. Aku tidak mempedulikan apa yang akan kau lakukan. Tetapi ingat, sementara kau perlukan aku, syarat itu harus kau penuhi," jawab Jagasoka. Terdengar kembali suara tertawa iblis betina itu, semakin lama semakin jauh, dan kemudian hilang di kejauhan. Pertunjukan yang dahsyat dan memuakkan itu telah berakhir, namun Panembahan tua itu masih menggigil, sedang dada Mahesa Jenar dan Arya Saloka serasa sesak oleh kemarahan dan kemuakan yang meluap-luap. "Anak mas," bisik Panembahan Ismoyo, "sungguh mengerikan." "Panembahan," jawab Mahesa Jenar, "aku kira lebih baik Panembahan kembali ke padepokan. Agaknya di sini terlalu berbahaya bagi Bopo." "Oh, Ngger," sahut Panembahan itu, "aku tidak dapat berjalan sendiri. Tubuhku tiba-tiba jadi lemas seperti segenap otot bayuku dilolosi. Karena itu sudilah Angger berdua menuntunku mendaki bukit kecil itu." Mahesa Jenar tak dapat menolak permintaan itu, meskipun ia sebenarnya masih ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kekuatan Laskar Gunung Tidar itu. Karena itu, maka perlahan-lahan mereka menggeser semakin dalam menyusup semak-semak dan batang ilalang, untuk kemudian membantu Panembahan tua itu kembali ke padepokan di atas bukit. Tak ada yang mereka percakapkan sepanjang jalan. Angan-angan mereka masing-masing dicekam oleh kengerian dengan alasan yang berbeda-beda. Dan karena itu pula lah, maka Mahesa Jenar dan Arya Saloka seterusnya sama sekali tak dapat memejamkan mata sekejap pun. Meskipun mereka menghendaki, pikiran mereka menjadi kalut tak karuan. Di samping itu, Mahesa Jenar pun harus berpikir pula bagaimanakah sebaiknya ia menghadapi iblis-iblis yang berkumpul di sekitar bukit kecil itu. Menilik persiapan mereka, maka sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan melakukan pengepungan itu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga orang-orang dari Gunung Tidar tidak mau menganggap Mahesa Jenar sebagai seorang yang tak berdaya menghadapi mereka. Lebih-lebih lagi setelah Mahesa Jenar mendengar percakapan Jagasoka dengan janda Simarodra. Tanpa diketahuinya, bulu kuduknya meremang. Ia sama sekali tidak takut menghadapi kemungkinan yang paling berbahaya sekalipun. Namun terhadap iblis betina itu, ia merasa ngeri. Karena itulah dihabiskannya sisa malam itu dengan hati yang berdebaran. Pada pagi harinya, sesaat setelah matahari terbit, datanglah Jatirono ke pondok Mahesa Jenar untuk menyampaikan undangan Panembahan Ismoyo. Mahesa Jenar merasa bahwa ada hal yang penting yang akan dibicarakan. Karena itu setelah membersihkan diri, bersama-sama dengan Arya Saloka ia pergi menghadap. "Anak mas," kata Panembahan itu kemudian, "agaknya keadaan sangat gawat bagi anak mas. Tetapi untunglah bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui dengan pasti bahwa anak mas masih berada di atas bukit ini." "Aku kira tidak demikian Panembahan," jawab Mahesa Jenar. "Persiapan mereka menunjukkan bahwa mereka yakin aku masih berada di sini. Hanya barangkali mereka menganggap bahwa untuk menangkap aku, mereka memerlukan waktu yang panjang. Sebab bukit ini banyak sekali relung-likunya yang baik sekali untuk bersembunyi. Tetapi Bopo Panembahan, aku sama sekali tidak akan bersembunyi. Kalau mereka naik ke bukit itu, aku akan menemunya dan apa yang terjadi terserahlah kepada kekuasaan yang maha adil."
Panembahan Ismoyo mengangguk-angguk, katanya, Angger memang seorang jantan tiada taranya, yang tidak sisip dengan gelar yang anak mas miliki, Rangga Toh Jaya. Namun demikian anak mas, setiap usaha dibenarkan oleh Tuhan yang Maha Agung, juga usaha untuk menyelamatkan diri, sebab tak ada yang dapat dicapai tanpa suatu usaha apapun. Ucapan Panembahan tua itu mengena benar di hati Mahesa Jenar. Sebenarnya ia pun sependapat dengan pikiran itu. Bahkan menurut perhitungan, ia pun seharusnya berbuat demikian pula. Tetapi dengan demikian, Panembahan Ismoyo akan mengalami akibatnya. Setidak-tidaknya bukit kecil yang telah dipeliharanya dengan baik itu akan dibongkar oleh rombongan Gunung Tidar yang akan mencarinya. Panembahan, jawab Mahesa Jenar. Pendapat Bopo adalah benar sama sekali. Tetapi aku tidak mau menyulitkan Panembahan karena kehadiranku di sini. Sebelum aku diketemukan, mereka pasti akan mengaduk padepokan ini. Bahkan tidak mustahil kalau Panembahan akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Karena itu biarlah mereka menemukan diriku tanpa banyak kesulitan. Karena persoalannya adalah persoalanku dan sama sekali tidak bersangkut paut dengan Panembahan. Karena aku menghadap kemari, itulah sebabnya maka bukit kecil yang tenang dan damai itu mengalami kegoncangan. Karena itu, bahkan aku tidak akan menunggu mereka naik. Akulah yang akan berusaha kalau mungkin menerobos kepungan mereka. Sekali lagi Panembahan tua itu memancarkan pandangan kekaguman, maka katanya, sekali lagi aku menghormati kejantanan anak mas. Namun meskipun demikian, berilah aku kesempatan berlaku sebagai tuan rumah yang baik. Aku harap anak mas tidak menolak permintaanku, supaya aku tidak merasa bersedih. Bukankah aku yang menahan anak mas supaya tinggal di bukit ini untuk beberapa lama? Nah, kalau demikian, aku akan menunjukkan sebuah jalan. Sebab menurut pendapatku, setelah aku mendengar keterangan dari anak mas malam tadi, sulitlah untuk menerobos kepungan mereka. Meskipun aku tahu benar maksud anak mas, bahwa dengan demikian orang-orang itu tidak lagi akan mendaki bukit ini. Dan anak mas telah mengatakan pula bahwa mereka tidak akan tergesa-gesa bertindak. Anak mas, lanjut Panembahan Ismoyo, di lereng sebelah selatan bukit ini ada sebuah goa. Aku tidak tahu siapakah yang telah membuatnya, atau barangkali hasil perbuatan alam. Goa itu ditabiri sebuah gerumbul yang cukup besar. Di situ anak mas dapat menyembunyikan diri dengan aman. Aku yakin bahwa tak seorang pun dapat menemukan mulut goa itu. Mendengar keterangan Panembahan Ismoyo itu, Mahesa Jenar menjadi terharu. Rupa-rupanya ia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu mengenai dirinya hanya karena Panembahan tua itu telah menahannya untuk tetap tinggal di bukit kecil itu. Panembahan, jawab Mahesa Jenar, aku tidak akan dibenarkan oleh perasaanku seandainya aku berbuat demikian. Dan adakah Panembahan telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi? Sekali lagi aku minta, potong Panembahan Ismoyo. Anak mas jangan membuat aku bersedih. Percayalah bahwa mereka tidak akan berbuat sesuatu atas diriku serta padepokan ini, sebab aku dapat mengingkari kedatangan anak mas di bukit ini. Untuk beberapa lama Mahesa Jenar bimbang, sedang Panembahan Ismoyo selalu mendesak-desaknya saja. Panembahan, akhirnya Mahesa Jenar berkata, memang tidak sepantasnya aku menolak. Tetapi bagaimanapun juga, aku ingin supaya aku tidak menyulitkan Bopo Panembahan. Karena itu apabila terjadi kesulitan atas Panembahan Ismoyo, maka perkenankanlah aku bertindak atas pertimbanganku sendiri. Baiklah anak mas, syaratmu aku terima, jawab Panembahan itu. Setelah itu kemudian Panembahan Ismoyo memerintahkan kepada cantrik-cantriknya untuk menyediakan perbekalan, sebab Mahesa Jenar akan tinggal di dalam gua itu untuk waktu yang tidak tertentu.
Demikianlah, pada hari itu Mahesa Jenar dan Arya Saloka diantar oleh seorang cantrik pergi ke goa di lereng selatan bukit kecil itu. Setelah menyibakkan sebuah gerumbul yang cukup lebat, tampaklah di hadapan mereka sebuah mulut goa yang kecil. Seseorang hanya dapat memasukinya dengan merangkak. "Di dalam gua itulah kami biasa bermain-main," kata cantrik yang mengantarkan itu. Mahesa Jenar agak terkejut. "Kalian bermain-main di dalam gua ini?" "Ya," jawab cantrik itu. "Di dalam gua itu terdapat sebuah lubang yang tembus ke atas. Dari situlah sinar matahari menerangi bagian dalam gua ini." "Kemanakah lubang gua itu tembus?" tanya Mahesa Jenar. "Kami tidak tahu," jawab cantrik itu. "Kami belum pernah menyusurnya jauh ke dalam, sebab di ujung sebelah dalam gua itu gelap sekali." Setelah itu, maka masuklah cantrik itu ke dalam gua sambil membawa beberapa macam bekal. Setelah itu baru Mahesa Jenar dan Arya Saloka merangkak masuk. Memang sebenarnya lah di dalam gua itu, agak ke dalam, tampak sinar jatuh dari lubang di atas. Lubang itu tidak seberapa besarnya, namun terdapat lebih dari satu lubang. Sehingga dengan demikian, beberapa berkas sinar cukup untuk menerangi sebagian dari ruangan di dalam goa itu. Goa itu sebenarnya tidaklah seperti kebiasaan goa-goa. Lantainya licin bersih dan yang lebih menyenangkan lagi, di dalam goa itu terdapat sebuah balai-balai bambu. Agaknya para cantrik yang sering bermain-main di dalam goa itu telah membuatnya sebuah balai-balai di dalam. "Nah, Tuan," kata cantrik itu kemudian, "sekarang perkenankanlah aku meninggalkan Tuan-Tuan. Setiap kali aku akan dapat kemari untuk menengok perbekalan Tuan. Menurut pesan Panembahan, tempat ini harus menjadi tempat rahasia. Sebab siapa tahu orang-orang yang mengepung bukit itu telah mengirimkan orang untuk memata-matai keadaan di sekitar bukit ini. Kalau aku terlalu sering datang kemari atau Tuan keluar dari gua ini, jangan-jangan orang-orang mereka dapat melihatnya." "Pergilah," jawab Mahesa Jenar. "Berilah kami kabar apabila terjadi sesuatu atas padepokan ini, lebih-lebih Bopo Panembahan." Cantrik itu mengangguk hormat. "Pesan Tuan akan kami laksanakan dengan baik," katanya. Kemudian pergilah ia keluar lewat lubang sempit itu dan seterusnya menyibakkan daun-daun gerumbul yang menutup lubang gua itu. Untuk beberapa saat Mahesa Jenar dan Arya Saloka mengamat-amati dinding gua itu, dan kemudian mereka menemukan suatu ruangan yang agak lebar dengan lubang-lubang pula di atasnya. "Arya," kata Mahesa Jenar, "kita tidak tahu berapa lama kita harus meringkuk di dalam lubang ini. Tetapi aku kira sehari 2 hari ini si Marodra masih belum akan bertindak. Karena itu kita mempunyai cukup waktu untuk menyusur goa ini sebelum kita mendapat kabar dari cantrik tadi." Arya Saloka adalah seorang anak yang ingin mengetahui segalanya. Karena itu segera ia menjawab, "Paman, tidakkah kita mencoba melihat setiap segi goa ini?" "Marilah," jawab Mahesa Jenar. Maka segera dengan hati-hati mereka mulai memasuki ke bagian yang lebih dalam lagi. Di beberapa bagian, lubang-lubang yang menembus ke atas masih saja terdapat penerangan. Dan sepanjang bagian yang masih mendapat penerangan itu, ternyata terdapat bekas-bekas tempat bermain para cantrik. Di situ terdapat pula alat-alat memasak dan beberapa perlengkapan lain. Tetapi ketika kemudian mereka sampai ke bagian yang lebih gelap, hilanglah semua bekas-bekas yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah didatangi oleh para cantrik. Perlahan-lahan Mahesa Jenar dan Arya Saloka menyusuri lubang goa yang semakin lama menjadi semakin sempit dan gelap.
Pada hari yang pertama, mereka menghentikan pengamatan mereka sampai di situ. Tak ada yang istimewa di dalamnya, kecuali di beberapa tempat terdapat tetesan-tetesan air yang jernih. Agaknya para cantrik sering menampung air yang menetes itu pula untuk masak-memasak. Pada hari kedua, Mahesa Jenar dan Arya Saloka kembali menyusuri lubang gua itu jauh lebih ke dalam. Karena pandangan mereka yang sudah agak biasa di dalam gelap, maka meskipun remang-remang mereka dapat melihat di dalam gua itu. Namun yang tampak hanyalah bayangan batu-batu yang menjorok tak teratur. Ada yang runcing, ada yang seperti gerigi, dan ada yang halus licin seperti digosok. Juga pada hari kedua mereka tak mendapatkan apapun yang menarik perhatian. Dengan perasaan jemu mereka kembali ke ujung goa, di mana mereka menemukan cantrik yang mengantarkan mereka telah berada di situ. Ada sesuatu yang terjadi? Tanya Mahesa Jenar tak sabar. Cantrik itu menggeleng tenang. Tak ada, jawabnya. Lalu apakah yang dilakukan oleh orang-orang Laskar Gunung Tidar itu selama ini? Sambung Mahesa Jenar. Menari dan menyanyi-nyanyi seperti orang gila, jawab cantrik itu. Mereka berbuat aneh-aneh. Kami tidak melihatnya dengan jelas. Tadi malam kami mencoba mengintip mereka, meskipun kami sama sekali tak berani mendekati. Tetapi dari jarak yang sedang, kami melihat mereka menari-nari, mengelilingi perapian dengan laku yang aneh-aneh. Lebih mengherankan lagi bahwa di antara mereka terdapat pula laskar-laskar perempuan. Dan apa yang kami lihat adalah sangat mengerikan. Kami hampir tak percaya pada mata kami. Lebih-lebih lagi, perempuan yang mereka anggap pimpinan mereka yang mendapat gelar harimau betina dari Gunung Tidar. Mendengar cerita cantrik itu, mulut Mahesa Jenar serasa terkunci. Tak sepatah kata pun ia menjawab. Dadanya berdentang-dentang dengan kerasnya. Apalagi ketika ia sadar bahwa tak ada sesuatu yang dapat dilakukan. Dengan adanya Simarudra dari alas Lodaya dan Bugel Kaliki, maka setiap usahanya pasti akan sia-sia. Karena itu, untuk sementara ia terpaksa membiarkan segalanya terjadi sampai ia menemukan suatu cara untuk mengatasinya. Cantrik itu tidak lama tinggal di dalam gua. Segera setelah ia menambah bekal-bekal buat Mahesa Jenar, ia minta diri. Dengan hati-hati sekali ia mengendap keluar dan kemudian hilang di balik semak-semak di muka mulut gua. Cerita cantrik itu menambah prihatin Mahesa Jenar. Ia merasa seperti orang yang sama sekali tak berarti. Alangkah bodoh dan bicik pengetahuan yang dimilikinya, sehingga ia terpaksa membiarkan kemaksiatan itu berlaku di hadapannya tanpa suatu daya apapun untuk mencegahnya. Karena kejemuannya pula, maka pada hari ketiga Mahesa Jenar dan Arya Saloka memasuki gua itu lebih dalam lagi. Batu-batu runcing bertebaran di sepanjang dindingnya. Ketika mereka sampai di bagian lebih dalam lagi, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Lamat-lamat mereka mendengar gemerisik halus di sekitar tempat itu. Dengan ketajaman panca inderanya, Mahesa Jenar mencoba untuk mengetahui sumber bunyi itu. Tetapi sebentar kemudian bunyi itu telah lenyap. Namun meskipun demikian Mahesa Jenar dan Arya Saloka menjadi bertambah berhati-hati. Apalagi sesaat kemudian bunyi itu terdengar lagi, agak lebih dekat. Sekarang jelas bagi Mahesa Jenar bahwa bunyi itu bunyi langkah manusia. Karena itu ia menggamit Arya Saloka dan dengan isyarat ia menyuruhnya untuk waspada. Tetapi kemudian suara itu lenyap kembali. Kemudian Mahesa Jenar dan Arya Saloka pun tidak mau berkisar dari tempatnya. Mereka berdua perlahan-lahan sekali mendekat pada dinding gua. Untuk beberapa lama mereka bertahan di situ. Mereka menunggu setiap kemungkinan yang dapat terjadi.
Dan apa yang mereka tunggu-tunggu tiba-tiba muncullah. Di dalam gelap mereka melihat sesosok tubuh berjalan perlahan-lahan sekali dan sangat hati-hati. Tetapi agaknya ia masih belum melihat Mahesa Jenar dan Arya Saloka yang berdiri melekat dinding. Meskipun barangkali orang itu telah mendengar langkah mereka, sebab ternyata orang itu berjalan mendekati mereka. Tetapi ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, agaknya orang itu dapat pula melihat Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Cepat ia menghentikan langkahnya dan tiba-tiba ia meloncat dan berlari menjauh. Mahesa Jenar dan Arya Saloka menjadi bercuriga karena segera mereka menyusulnya. Namun orang itu berlari terus meskipun tidak begitu cepat karena gelap. Sedang Mahesa Jenar dan Arya Saloka tidak dapat berlari cepat pula. Karang-karang yang runcing terbujur lintang tak tentu arah. Meskipun demikian langkah Mahesa Jenar setidak-tidaknya dapat menyamai langkah orang yang dikejarnya, sehingga jarak mereka tidak menjadi semakin jauh. Ketika orang itu sadar bahwa ia dikejar, maka ia pun mempercepat langkahnya. Belum sedemikian jauh ia berusaha untuk melenyapkan dirinya masuk ke dalam sebuah lekuk. Tetapi ternyata bahwa lekuk itu hanya merupakan sebuah mulut saja dari cabang gua itu yang cukup dalam pula. Mula-mula Mahesa Jenar agak ragu, tetapi karena keinginannya untuk mengetahui siapakah orang itu, maka segera ia mengejarnya ke dalam cabang gua itu. Beberapa lama mereka berkejar-kejaran. Orang itu agaknya sudah amat mengenal keadaan di dalam gua, sehingga dengan mudahnya ia memasuki hampir setiap lubang yang ada. Ternyata di dalam gua itu tidak saja terdapat 1-2 jalur lubang, tetapi berpuluh-puluh. Karena itulah Mahesa Jenar menjadi sulit untuk mengejar orang yang sudah mengenal tempat itu dengan baik. Akhirnya, ketika ia merasa bahwa usahanya tidak akan berhasil dan orang yang dikejarnya itu sudah tidak nampak pula, segera ia menghentikan langkahnya. Peluh dinginnya telah merembes hampir membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, ketika ia menoleh, Arya Saloka tidak dilihat bersamanya. Mahesa Jenar tertegun untuk beberapa saat, namun kemudian ia sadar bahwa mungkin anak itu tidak dapat mengikuti kecepatannya. Dalam pada itu Mahesa Jenar jadi gelisah karena kehadiran orang lain di dalam gua itu, ditambah dengan terpisahnya Arya Saloka. Karena itu, untuk beberapa saat ia menanti, mungkin Arya akan segera menyusulnya atau orang yang dikejarnya itu muncul kembali. Tetapi usahanya itu sia-sia. Telah beberapa lama ia tinggal di situ, namun tak seorang pun yang nampak. Mahesa Jenar kemudian bertambah gelisah lagi. Jangan-jangan Arya Saloka tak dapat menemukan jalan. Bukan itu saja, tetapi dirinya sendiri pun menjadi kebingungan pula. Ketika kemudian ia meninggalkan tempat itu dan berusaha kembali ke mulut goa kembali, beberapa kali ia berputar-putar melingkar-lingkar, namun yang dicarinya tidak dapat diketemukannya. Dengan demikian ia pun yakin bahwa Arya Saloka pun pasti kehilangan jalan pula. Dalam kegelisahannya, kemudian Mahesa Jenar berteriak memanggil-manggil. Namun ia sama sekali tak mendengar suara Arya menyahut. Beberapa kali suaranya sendiri melingkar-lingkar dan kembali meraung-raung di dalam relung-relung gua itu. Akhirnya ia pun kelelahan sendiri. Dibantingkannya dirinya di atas sebuah batu dengan maskulnya. Di sekitarnya takbir kegelapan merubunginya. Di sana sini meremang batu-batu yang menjorok seperti bayangan-bayangan hantu yang akan menerkamnya. Mahesa Jenar sama sekali tidak takut menghadapi keadaan sekitarnya, tetapi ia bingung karena kehilangan muridnya. Apapun yang terjadi atasnya bukanlah soal, sedangkan Arya masih memiliki masa depan yang panjang dengan penuh harapan-harapan.
Sekali lagi ia masih mencoba memanggil Arya, namun suaranya memercik kembali berulang-ulang. Bagi Mahesa Jenar, pantulan suaranya itu terdengar seperti guruh yang memukul-mukul dadanya yang gelisah. Tiba-tiba dalam keriuhan perasaan itu, Mahesa Jenar dikejutkan oleh suara orang tertawa. Suara itu perlahan-lahan sekali, tetapi jelas dan dekat di sekitarnya. Mendengar suara itu, darah Mahesa Jenar berdesir hebat. Karena itu segera ia meloncat berdiri dan bersiaga. Namun kemudian, suara itu terhenti dan tidak ada apa-apa lagi yang terdengar. Oleh peristiwa itu, hatinya menjadi bertambah gelisah. Ia mempunyai dugaan bahwa seseorang telah sengaja memancingnya sampai ke tempat yang membingungkan ini, dan mungkin sekaligus memisahkannya dari muridnya. Ketika kemudian suara tertawa itu terdengar lagi, Mahesa Jenar menjadi marah bukan buatan. Dipusatkannya segenap inderanya untuk mengetahui arah suara yang mengganggunya itu. Mahesa Jenar adalah seorang yang terlatih baik, jasmaniah dan rohaniahnya. Karena itu, meskipun perlahan-lahan, akhirnya ia dapat menemukan sumber suara itu. Maka perlahan-lahan sekali ia berkisar dari tempatnya menuju ke arah suara yang menyeramkan. Beberapa langkah kemudian ia berhenti di tikungan. Suara itu berasal dari sebuah lubang dinding cabang gua itu. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, ia memasukinya dengan melekatkan tubuhnya di dinding. Tiba-tiba hampir ia terlonjak ketika suara itu terdengar kembali, hampir melekat di hidungnya. Dan bersamaan dengan itu, dilihatnya sebuah bayangan bergerak-gerak di hadapannya. Tetapi agaknya orang itu pun terkejut pula atas kehadiran Mahesa Jenar yang tiba-tiba itu. Ternyata suara tertawanya terputus dan bayangan itu pun segera bergerak menjauh. Kali ini Mahesa Jenar tidak mau melepaskannya lagi. Ia telah kehilangan muridnya karena mengejar-ngejar bayangan itu. Maka sekarang ia harus menangkapnya untuk dipaksanya menunjukkan segala liku-liku gua untuk mencari muridnya. Kembali terjadi kejar-mengejar di dalam gua yang gelap. Untunglah bahwa penglihatan Mahesa Jenar tajamnya melampaui mata burung hantu, sehingga meskipun agak sulit ia masih dapat terus-menerus membayangi buruannya. Tetapi seperti semula amat sulitlah untuk mendekatinya. Gua itu mempunyai beratus-ratus tikungan yang sangat membingungkan. Hampir meledaklah dada Mahesa Jenar ketika sekali lagi ia kehilangan orang yang dikejarnya itu. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, giginya gemeretak, kedua tangannya mengepal tinju, tetapi tak seorang pun yang dihadapinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.